Rupanya Fadlizon ingin hilangkan yang isinya mengaitkan seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88 hanya karena sebuah foto lama tahun 2015. Saudara Fahri Hamzah menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam, FIPS, ya, disingkat FIPS, yang dipimpin oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Anggota DPR dari Gerindra ini dalam foto itu membalas isi tweet dari akun Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Akunnya sendiri namanya @hilalahmar.si. Keterlibatannya dalam jaringan HASI yang ternyata berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah, itulah yang membuat Angga dicokok oleh Densus 88. Ini adalah definisi terorisme. Nah, dalam konteks separatisme, sebetulnya apalagi dengan menggunakan kekerasan bersenjata, menimbulkan korban dan sebagainya, itu masuk di dalam definisi terorisme. Disinilah kita melihat adanya double standard, gitu. Sementara yang ini selalu kemudian yang menjadi sasarannya itu ya tadi hampir 100% itu adalah umat Islam. Ini sangat merugikan menurut saya bagi persatuan kesatuan nasional kita yang berketuhanan yang Maha Esa, dan saya sangat yakin Islam itu dimanapun pasti moderat, gitu ya, untuk kerja-kerja kontra terorisme seperti ini. Sementara mereka sendiri sekarang ini sudah mulai meninggalkan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Fadlizon membantah terlibat terorisme. Bantahan ia kirimkan ke media massa soal ia menyerahkan sumbangan Hilal Ahmad Soviet Indonesia, pimpinan Dr. Sunardi, tersangka teroris yang ditembak mati dan setelah 88 di Sukoharjo pada Rabu 9 Maret lalu. Bantahan Fadli tiba-tiba akibat postingan pegiat media sosial Eko Kuntadi di akun Twitternya yang dipublikasikan pada Selasa 15 Maret kemarin. Tulisannya begini: Hilal Ahmar Society penanggung jawabnya adalah dokter yang kemarin ditembak di Densus 88 karena melawan saat mau ditangkap. Lembaga ini adalah jaringan teroris yang banyak mengirimkan gerombolan ke Suriah, dilengkapi dengan fotonya Fadlizon menyerahkan kotak berisi bantuan dari Hilal Ahmad Soviet Indonesia atau hasil untuk keluarga Suriah. Nah, ibarat pemain olahraga, anggar tusuk dan praktis, Fadli yang biasanya selalu menusuk dengan kritik kepada pemerintah, kini ditusuk balik yang dengan foto pada tanggal 28 Mei 2015 kemarin. Lalu ia menangis lagi. Datang Fadli adalah bentuk surat. Sampai di sana, ia juga menyebut Presiden Jokowi begini: sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Korpolkam untuk periode 2014 sampai 2019. Setiap hari saya menerima berbagai delegasi, bahkan hingga puluhan orang delegasi masyarakat yang saya terima, mewakili spektrum golongan dan kepentingan baik untuk keperluan audiensi, penerimaan, pengaduan, maupun kortisekal. Dilanjut nih, sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI. Fadli pun menyebut Presiden Jokowi menerima kedatangan terduga teroris Farid Okta. Begini katanya: upaya yang mengait-ngaitkan saya dengan terduga teroris adalah fitnah belaka. Secara politik saya menganggap ini adalah pecah yang kotor, sama seperti kalau ada orang yang mencoba mengaitkan Presiden Joko Widodo dengan terorisme hanya karena pernah menerima terduga teroris yang ke istana. Dilanjut, kata si Fadlizon, sebagai informasi pada 29 Juni 2020 juga pernah kok diterima Presiden Joko Widodo di istana pada 16 November 2021 Oktober, ditangkap oleh Densus 88,
dia terduga teroris. Nah, apakah dua peristiwa yang berlainan itu bisa dikait-kaitkan? Tangkisan publik sekaligus menusuk dengan mengambil contoh presiden. Media massa lalu mengungkit pernyataan kelas Fadlizon yang mengusulkan pembubaran Densus 88 anti teror. Bahkan yang terbaru nih, ketika tersangka peristiwa 88 Fadli malah melontarkan kritik sangat keras mengaitkan dengan Pancasila. Begini, seharusnya kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi praktiknya kebiadaban yang tidak adil tanpa kemanusiaan, tulisnya di akun Twitter Fadlizon pada Jumat 11 Maret 2022. Fadli menulis juga atas peninggalan Dr. Sunardi, semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Oke, media massa mengaitkan tangkisan dengan nada pembelaan Fadli terhadap Sunardi. Itu relevan karena selain baru terjadi jika terkait hasil yang fotonya diungkapkan oleh Nasbi, tadi ditusukkan keras Eko pun. Tadi adalah ini nih, di foto tersebut Fadli bersama Angga Dimas. Percaya di foto Fadli dan Angga tersenyum memegang paket kotak sumbangan. Nah, itu foto pada tanggal 28 Mei di tahun 2015, kata Eko di Twitter. Karena keterlibatannya dalam jaringan teroris, termasuk aktivitasnya dalam Hilal Ahmad Sofieti Indonesia. Akun ppapk.co.id bertuliskan Mabes Polri, lengkap dengan logo Polri. Ternyata nama Angga Dimas Persada berada di urutan nomor 18 tersangka teroris yang ditangkap oleh Polri, dan pada data tersebut dirinci nama lengkapnya adalah Angga Dimas Persada. Tanggal lahirnya Jakarta 4 Maret 1985. Warga negara ini adalah Indonesia. Nomor paspornya adalah W344982. Keterangannya ditulis teroris anggota Jemaah Islamiyah. Statusnya sudah ditangkap. Fadlizon membantah terlibat terorisme. Bantahan ia kirimkan ke media massa soal ia menyerahkan sumbangan Hilal Ahmad Sofiet Indonesia, pimpinan Dr. Sunardi, tersangka teroris yang ditembak mati dan setelah 88 di Sukoharjo pada Rabu 9 Maret lalu. Bantahan Fadli tiba-tiba akibat postingan pegiat media sosial Eko Kun tadi di akun Twitternya yang dipublikasikan pada Selasa 15 Maret kemarin. Tulisannya begini: Hilal Ahmad Sofieti penanggung jawabnya adalah dokter yang kemarin ditembak di Densus 88 karena melawan saat mau ditangkap. Lembaga ini adalah jaringan teroris yang banyak mengirimkan gerombolan ke Suriah, dilengkapi dengan fotonya Fadlizon menyerahkan kotak berisi bantuan dari Hilal Ahmad Sofiet Indonesia atau hasil untuk keluarga Suriah. Nah, ibarat pemain olahraga, anggar tusuk dan praktis, Fadli yang biasanya selalu menusuk dengan kritik kepada pemerintah, kini ditusuk balik yang dengan foto pada tanggal 28 Mei 2015 kemarin. Lalu ia menangis lagi. Datang Fadli adalah bentuk surat. Sampai di sana, ia juga menyebut Presiden Jokowi begini: sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Korpolkam untuk periode 2014 sampai 2019. Setiap hari saya menerima berbagai delegasi, bahkan hingga puluhan orang delegasi masyarakat yang saya terima, mewakili spektrum golongan dan kepentingan baik untuk keperluan audiensi, penerimaan, pengaduan, maupun kortisekal. Dilanjut nih, sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI. Fadli pun menyebut Presiden Jokowi menerima kedatangan terduga teroris Farid Okta. Begini katanya: upaya yang mengait-ngaitkan saya dengan terduga teroris adalah fitnah belaka. Secara politik saya menganggap ini adalah pecah yang kotor, sama seperti kalau ada orang yang mencoba mengaitkan Presiden Joko Widodo dengan terorisme hanya karena pernah menerima terduga teroris yang ke istana. Dilanjut, kata si Fadlizon, sebagai informasi pada 29 Juni 2020, Indonesia tak
pusaka abadi nan jaya.